Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umairah Syabana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan membuat penjelasan materi UAS mata kuliah stilistika dengan dosen pengampu Bapak Saleh Fahrudin. Sebelumnya soal nomor 1 yaitu bagaimana hubungan stilistika dengan kajian tekstual dan kajian kontekstual. Nah, stilistika sendiri ini menganalisis atau mengidentifikasi dalam teks, pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan figur bahasa. Nah, apa hubungannya dengan kajian tekstual? Hubungannya dengan jika kajian tekstual itu membahas tentang membantu atau mengidentifikasi ciri khas gaya seorang penulis ya. Jadi di sini membantu mengidentifikasi ciri khas gaya seorang penulis. Penulis itu menulis gaya yang bagaimana begitu. Nah, jika stilistika sendiri membahas tentang analisis rinci elemen-elemen dalam teksnya. Begitu. Selanjutnya, apa hubungannya dengan kajian kontekstual? Kontekstual ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana pembaca dan latar belakang yang berdiri, mungkin menafsirkan elemen-elemen stilistika dalam teks gitu. Nah, hubungan dari tiga kajian ini sangatlah erat dan akan terbentuknya suatu kalimat begitu. Selanjutnya soal yang kedua yaitu sebutkan 3 pendekatan dalam stilistika dan jelaskan perbedaan antara tiga pendekatan tersebut. Nah, di dalam stilistika ini ada 3. Yang pertama ada stilistika deskriptif, ada stilistika interpretatif, ada stilistika kognitif. Nah, perbedaannya sendiri yaitu jika stilistika deskriptif ini menganalisis suatu fitur linguistik dalam teks seperti pemilihan kata, begitu, untuk mengidentifikasi dan menggambarkan ciri-ciri gaya tersebut. Selanjutnya, stilistika interpretatif sendiri menghubungkan analisis linguistik dengan interpretasi makna teks, begitu. Jadi, stilistika interpretatif ini lebih subjektif dari stilistika deskriptif tadi. Selanjutnya yang ketiga ada stilistika kognitif, di mana stilistika ini menggabungkan teori-teori kognitif dan linguistik untuk memahami bagaimana pembaca memproses dan memahami teks tersebut. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan menurut pendapat Anda mengapa stilistika menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam menganalisis karya sastra. Nah, menurut saya mengapa? Karena stilistika ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam menganalisis karya sastra. Karena fokusnya stilistika ini pada gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya soal yang keempat yaitu dalam kajian stilistika, hal-hal apa saja yang dapat dikaji dari unsur bunyi? Nah, dalam stilistika ini yang dapat dikaji yang pertama itu ada aliterasi. Aliterasi ini pengulangan bunyi konsonan. Nah, selanjutnya yang kedua ada asonansi. Asonansi ini bunyi vokal dalam kata yang berdekatan. Yang ketiga ada rima. Rima ini bunyi yang diulang. Contohnya seperti kata-kata, begitu. Selanjutnya ada onomotape. Onomotape sendiri adalah kata-kata yang meniru bunyi dan objeknya. Selanjutnya ada irama atau ritme. Nah, irama ini mengelola pola ketukan suara kita. Contohnya saat kita membaca puisi atau bernyanyi. Nah, selanjutnya ada konsistensi bunyi, ada kejelasan fonetik, ada konsonansi, dan ada homofoni. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana cara menentukan suasana pada karya sastra. Nah, menentukan suasana pada karya sastra ini pertama kita harus menggunakan atau mengatur diksi dan gaya bahasanya terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena pemilihan kata ini sangatlah mempengaruhi begitu. Dengan kata-kata yang estetik, jadi menarik penonton untuk membaca suatu karya sastra atau melihat karya sastra tersebut. Selanjutnya ada deskripsi setting. Nah, apa ini? Gambaran latar tempat dan waktu. Nah, ini juga sangat mempengaruhi suatu karya sastra. Selanjutnya ada karakter dan dialog. Nah, karakter ini cara tokohnya itu berinteraksi dan berbicara di saat karya sastra itu sedang berlangsung. Itu jika dalam suatu drama. Selanjutnya ada alur dan peristiwanya. Ini contohnya karya sastra dalam novel, itu ada novel atau puisi, begitu kan pasti ada alur dan peristiwanya. Bahwa karya sastra itu menjelaskan tentang apa, bagaimana. Nah, itu adalah bisa menarik penonton atau pendengar atau pembaca melihat karya sastra tersebut. Selanjutnya ada sudut pandang, simbolisme, dan imajinasi.
Baik, itu tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.